bersama Bu Gina. Kali ini Ibu akan membahas tentang TO 6 UTBK Biologi ya. Jadi untuk kali ini Bu Gina akan bahas soal TO 6 UTBK by Clinic Genius. Oke, saksikan ya. Oke. Nomor 66. Jika terjadi isolasi reproduktif pada dua pulau yang terpisah jauh dan hanya terhubung oleh alat transportasi laut, organisme yang memungkinkan terjadinya divergensi spesies adalah... Oke, kalian masih ingat mengenai divergensi? Proses divergensi spesies, ya, kami menjelaskan sedikit. Proses divergensi spesies ini dapat menghasilkan keanekaragaman hayati ya, terutama tingkat gen. Artinya, walaupun satu spesies, tapi di sini banyak variasi gennya. Nah, itu yang perlu kalian ketahui. Selanjutnya, karena di sini katanya terjadi isolasi reproduktif pada dua pulau yang terpisah jauh dan hanya terhubung oleh alat transportasi laut, berarti hanya ada laut di situ ya, hanya bisa terhubung oleh transportasi laut, organisme yang memungkinkan terjadinya divergensi spesies. Nah, di sini sudah ketahuan kira-kira siapa yang penyebarannya bisa dilakukan melalui air, seperti itu. Nah, ini contohnya adalah kelapa. Ya, kelapa itu salah satu contoh tumbuhan yang penyebarannya, khususnya penyebaran bijinya ya, penyebaran bijinya bisa dibantu oleh air. Dapat dibantu oleh air. Nah, dan hal ini disebut juga dengan proses penyebaran biji hidrokori. Seperti itu. Nah, makanya kalian pastinya pernah dong melihat kelapa itu mengapung di atas air. Ya, karena kelapa ini salah satu buah yang memiliki struktur semacam pelampung. Makanya biji-biji kelapa atau buah-buah kelapa itu sering mengapung ya, sering mengapung di atas air. Jadi nggak tenggelam, mengapung di atas air. Nah, dengan demikian, ini pun bukti yang dapat kita ketahui bahwa di pinggir-pinggir pantai itu sangat banyak pohon kelapa. Nah, itu ya. Jadi ini salah satu penyebaran tanaman kelapa dengan menggunakan bantuan air ya, hidrokori. Nah, dengan demikian untuk buah kelapa ini ya dengan demikian aja Pak yang dihapus. Nah, sekarang mulai lagi. Oleh karena itu, jika terjadi isolasi reproduktif pada dua pulau yang terpisah jauh dan hanya terhubung oleh alat transportasi laut, organisme yang memungkinkan terjadinya divergensi spesies adalah buah kelapa. Oke, jelas ya alasannya? Oke. Nomor 67.
Reproduksi secara seksual pada Aspergillus nidulans, akan menghasilkan, kalian tahu Aspergillus nidulans ini termasuk kelompok fungi apa? Dia termasuk kelompok Ascomycotina atau Ascomycetes atau Ascomycota, di mana Ascomycotina ini dapat melakukan reproduksi secara aseksual maupun seksual. Untuk reproduksi aseksual pastinya dengan menggunakan spora aseksual. Ya. Karena Ascomycota ini hifanya bersekar, memiliki hifa bersekar, jadi pasti spora aseksualnya ini dengan menggunakan conidiospora. Nah, untuk reproduksi seksualnya ini menggunakan spora yang terdapat dalam kantung. Spora yang terdapat dalam kantung yang dinamakan sebagai ascospora. Ascospora. Nah, spora ascospora ini nantinya terdapat dalam kantung dan akan mengalami pembelahan meiosis dan mitosis yang pada akhirnya akan menghasilkan 8 buah ascospora. Jadi jawaban nomor 67 adalah B. Nomor 68. Berikut ini merupakan persamaan yang dimiliki oleh teripang laut dan juga ikan, yaitu A. Struktur penutup tubuh berupa duri. B. Memiliki ginjal tipe pronefros. C. Bernafas dengan alat khusus. D. Memiliki nenek moyang yang sama. Ataukah E. Mengandung nilai protein yang sangat tinggi. Baik, kita lihat satu persatu. Untuk option A, penutup tubuh teripang laut, ini sudah jelas teripang laut ini salah satu kelompok Echinodermata di mana dia merupakan hewan berkulit duri. Jadi pasti penutup tubuhnya adalah kulit duri. Sedangkan ikan adalah vertebrata yang penutup tubuhnya berupa sisik. Seperti itu. Kemudian yang B, memiliki ginjal tipe pronefros. Ginjal tipe pronefros itu dimiliki oleh embrio hewan vertebrata. Namun saat embrio hewan vertebrata sudah beranjak dewasa, maka ginjal pronefros akan digantikan oleh ginjal mesonefros, seperti halnya ikan. Ikan saat dia embrio masih menggunakan pronefros untuk ginjalnya, tipenya ya. Tapi saat ikannya ini sudah dewasa, maka ikan ini akan menggunakan ginjalnya tumbuh menjadi mesonefros. Nah, bagaimana untuk teripang? Nah, untuk teripang ini tidak memiliki sistem ekskresi khusus atau alat ekskresi khusus ya. Jadi di sini dilakukan secara difusi saja. Yang C, bernafas dengan alat khusus. Untuk ikan, mereka bernafas dengan menggunakan insang. Tapi untuk teripang laut ini, mereka melakukan pernafasan dengan cara memasukkan air melalui anus, ya. Jadi di sini melalui anus, kemudian air tersebut akan tersebar ke dalam seluruh tubuhnya, ya. Jadi itu juga merupakan perbedaan dari teripang dan juga ikan, walaupun mereka sama-sama hidup di air. Kemudian yang D, memiliki nenek moyang yang sama, itu salah. Ikan termasuk vertebrata, ya.
Ikan termasuk vertebrata. Sedangkan teripang laut ini termasuk invertebrata. Invertebrata. Satu lagi, mengandung nilai protein yang sangat tinggi. Itu sangat betul. Dan mereka untuk teripang dan juga ikan ini merupakan sumber protein yang sangat tinggi. Ya, sumber protein yang sangat tinggi. Oke. Dengan demikian, jawaban untuk nomor 68 adalah E. (69). Perhatikan gambar di bawah ini. Nomor 1 pada gambar nefron adalah, oke, kita identifikasi dulu apa saja keterangan untuk gambar nomor 1 ini. Nomor 1 ini adalah arteri renal, arteri yang terdapat pada ginjal, ya. Kemudian nomor 2-nya itu adalah glomerulus. Nomor 3-nya ini adalah kapsula Bowman. Kapsula Bowman. Nomor 4-nya ini adalah tubulus contortus proximal atau kita singkat dengan TKP. Tubulus contortus proximal. Untuk yang nomor 5-nya ini pun masih sama ya, menunjuknya masih ke tempat yang sama, yaitu tubulus contortus proximal. Nomor 6 ini adalah lengkung Henle. Lengkung Henle-nya lengkung Henle yang naik atau lengkung Henle ascendens. Kemudian nomor 7-nya ini adalah tubulus contortus distal. Nomor 8-nya ini adalah tubulus collectivus. Oke. Kita lihat, maka dari itu nomor 1 adalah arteri renal yang membawa darah kotor, seperti itu ya. Oke. Jawabannya adalah yang B. 70. Berdasarkan kultur bakteri diberi oksigen secara konstan untuk memastikan laju reproduksi pada bakteri tetap tinggi. Mesti bakteri tersebut dapat hidup tanpa adanya oksigen. Bakteri tersebut bersifat, berbicara mengenai cara hidup bakteri. Kalau kita lihat cara bakteri ini hidup, ya, ini kalau kita lihat berdasarkan kebutuhan O2, bakteri itu ada yang dinamakan dengan bakteri aerob, ya. Ada juga bakteri anaerob. Bakteri aerob itu merupakan bakteri yang butuh oksigen untuk hidup. Untuk hidupnya. Jadi kalau nggak ada oksigen dia mati. Tapi kalau untuk bakteri anaerob di sini ada 2. Ada anaerob yang obligat, ada anaerob yang fakultatif. Nah, untuk bakteri anaerob obligat artinya dia butuh O2. Maksud Kak Gina, dia tidak butuh O2. Nih ya. Jadi dia tidak butuh O2. Justru kalau ada O2 dia mati. Ada O2 mati.
Gitu ya. Tapi kalau yang fakultatif, mau ada O2 atau tidak, masih tetap hidup. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau kita lihat cara hidup bakteri berdasarkan cara memperoleh makanannya, gitu ya. Cara memperoleh makanan. Nah, di sini dibagi menjadi dua. Ada apa saja? Yang pertama, ada bakteri yang hidup secara autotrof atau bisa berfotosintesis atau juga kemosintesis. Ada juga yang heterotrof. Oke. Jelas ya, dengan demikian jawaban nomor 70 adalah B.